Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini. Kali lagi mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi perjumpaan yang bermanfaat, menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang kemarin saya sampaikan, bagaimana kita memahami riba itu, kenapa riba itu dilarang, dan apa esensi riba itu kemudian kita mencoba untuk menerapkan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjebak pada riba dengan berbagai ragam macamnya. Kemarin saya sampaikan bahwa riba itu di dalam Al-Quran sering dipertentangkan dengan jual beli. Padahal sebenarnya bukan dipertentangkan. Tetapi karena ada anggapan bahwa riba itu identik dengan jual beli, maka Allah menegur. Riba itu bukan jual beli, karena di dalam riba tidak ada kegiatan jual beli. Yang ada adalah kegiatan untuk melakukan tindakan mengambil keuntungan di atas kerugian orang lain. Sehingga orang yang diperlakukan secara ribawi itu akan menjadi orang yang dirugikan oleh orang yang memperlakukannya, dan pelaku riba itu selalu bisa mengambil untung kepada orang yang diperlakukan secara ribawi dengan cara tidak bekerja tetapi cukup menanam modal tanpa bekerja, tanpa risiko apapun. Nah, ketika orang itu mengatakan, kan ada modal ditanam, sudah selayaknya pemilik modal itu mendapatkan keuntungan. Nah, jawabnya mudah. Pemilik modal itu akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus menanggung risiko kerugian atas usaha yang dilakukan oleh orang yang menggunakan modal itu ketika modal itu dikembangkan dalam dunia usaha apapun. Dan itulah yang disebut dengan prinsip keadilan dalam teori bagi hasil. Jadi ketika orang itu menanam modal dan dia itu menetapkan pokoknya dengan modal ini saya harus untung sekian tanpa saya harus tahu apakah Anda ketika menggunakan modal yang saya tanam itu akan beruntung atau tidak dengan proses pengembangan di dalam dunia usaha yang Anda lakukan. Ini adalah tindakan yang tidak adil. Karena pemilik modal tidak ikut menanggung risiko atas usaha yang dilakukan oleh pengusaha yang menggunakan modalnya. Sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang mengeruk keuntungan tanpa usaha, tanpa menanggung risiko. Dan itulah yang kemudian dikritik oleh Allah dan dinyatakan sebagai sesuatu yang bukan jual beli, tetapi sesuatu yang dikatakan riba karena ada unsur eksploitatif di dalamnya. Nah, di dalam ayat lain sebenarnya riba itu dipertentangkan dengan apa yang disebut dengan sedekah. Nah, kita ambil contoh kasus dengan riba nasi'ah yang terjadi pada utang piutang. Di dalam utang piutang, minimal ada dua orang yang bertransaksi. Yang pertama orang yang berpiutang dan yang kedua orang yang berutang. Ketika orang yang berpiutang itu memberikan kelebihan ziyadah kepada orang yang berutang dengan niat sodako, itu bukan riba, tapi itu kelebihan yang bernilai sodako, itu dikatakan tambahan yang dihalalkan. Demikian juga ketika pemilik modal yang disebut kreditur ketika meminjamkan uang itu tidak mempersyaratkan apa-apa, tetapi begitu orang yang menggunakan modal dari kreditur yang disebut debitur itu beruntung karena modal yang ditanam oleh kreditur, maka ketika keuntungan itu sebagian diberikan kepada kreditur sebagai imbalan atas modal yang ditanam tanpa persyaratan apapun,
itu nilainya sedekah juga. Seberapapun keuntungan yang diberikan oleh orang yang menggunakan uang atau modal yang ditanam oleh kreditur itu. Sehingga ketika ilustrasinya saya sebagai orang yang punya uang itu memberikan utang atau berpiutang kepada seseorang tanpa memberi persyarat apapun, lalu setelah setahun kemudian ternyata saya mendapatkan pengembalian uang yang saya pinjamkan itu lebih dari apa yang saya pinjamkan, tetapi bukan karena saya meminta, tetapi karena keikhlasan mereka ketika mengembalikan, karena mereka beruntung dengan apa yang saya pinjamkan, itu nilainya sedekah. Apalagi ketika saya mengatakan, sudahlah, pakai saja. Kalau nanti sudah kamu pakai dan sudah bisa kamu gunakan dengan baik, kalau kamu itu untung, ambil semua keuntunganmu. Kalau rugi, saya juga akan menanggung kerugian atas apa yang kamu usahakan dengan modal yang Anda gunakan dari utang yang saya pinjamkan kepada Anda. Itu nilainya juga sodako. Sodako dari orang yang berpiutang pada orang yang berpiutang. Dan itu bukan riba. Jadi karena komitmen-komitmen yang seperti itu, maka riba itu bisa berubah menjadi riba yang halal dalam bahasa sederhana. Bukan karena apa-apa, tetapi karena ziyadah atau tambahannya itu diberikan sebagai sesuatu yang bernilai sedekah. Nah, sedangkan riba itu menjadi haram karena tambahan yang dipersyaratkan itu menjadi sesuatu yang bukan bernilai sedekah, tetapi sesuatu yang dipaksakan oleh pihak yang berpiutang pada orang yang berutang, sehingga pihak yang berpiutang itu berpotensi, sangat berpotensi bahkan untuk untung dengan uang atau pinjaman yang diberikan, sementara orang yang berutang itu sangat mungkin dia itu rugi karena pinjaman itu, karena belum tentu dia itu beruntung dengan uang yang dipinjamkan atau pinjaman yang diberikan oleh orang yang berpiutang. Lain hanya ketika dia beruntung, maka mungkin saja keuntungan dia itu akan bisa sebagian diberikan kepada orang yang berpiutang. Nah, ketidakpastian yang terjadi pada ketika orang berusaha, apakah dia akan beruntung atau tidak, itu kemudian tidak bisa menjadi dasar untuk membuat kepastian. Jadi unnecessity itu tidak bisa kemudian dipakai sebagai pijakan untuk sesuatu yang bersifat necessity. Ketidakpastian itu tidak bisa dipakai sebagai landasan atau panduan atau acuan untuk melakukan sesuatu yang sudah serba pasti. Spekulasi untung rugi itu tidak bisa dipakai untuk menetapkan sebagai sesuatu yang disebut pasti untung, kemudian si pemilik modal mengatakan, saya pinjami kamu sekian, kamu kembalikan sekian plus sekian. Itu yang disebut riba. Lain halnya dengan konsep bagi hasil. Kamu pinjam sekian dari saya, kalau kamu beruntung, silakan nanti berbagi dengan saya dengan persentase yang kita sepakati dari keuntungan yang Anda peroleh. Tapi kalau Anda rugi, ya saya ikut menanggung kerugian Anda sebatas apa yang kita sepakati di ketika kita berakad. Nah, itu yang disebut sebagai sebuah tindakan loss and profit sharing. Ya, jadi acuannya itu kalau rugi ditanggung bersama, untung juga bisa dinikmati bersama. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita coba untuk kita kaji lebih lanjut. Di dalam surat Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas. Fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Faulaika humul mut'aifun. Artinya, dan tambahan yang telah kalian berikan untuk menambah harta manusia, maka tiada menambah kebaikan di sisi Allah. Adapun sesuatu yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Jadi nalarnya kan mudah.
Kalau saya itu mengambil ketambahan dari orang yang saya pinjami, itu tidak baik. Artinya nilainya buruk di hadapan Allah. Tapi ketika kita berikan berupa zakat, termasuk di dalamnya sedekah yang memang kita maksudkan untuk mendapatkan ridho Allah, maka orang-orang seperti kita yang berniat seperti berzakat dan sebagainya disebut orang-orang yang melipat gandakan pahalanya karena nilainya memang baik di sisi Allah. Nah, baik para jamaah yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada dua kesempatan yang lalu bahwa karakter dari riba nasi'ah itu adalah utang barang dengan harga menjadi ad'afan mudha'afah atau utang yang punya nilai ekonomi dengan harga yang berlipat ganda hampir kemudian bisa 2 kali lipat dulu pada saat orang itu punya tradisi utang piutang di zaman orang-orang Yahudi itu punya tradisi utang piutang. Karena adanya penundaan waktu pelunasan sebagai akibat dari jatuh temponya. Di sini kemudian kita bisa memahami bahwa ilat atau kausal kis atau sebab kedua dari larangan riba setelah penyebutan ada unsur penindasan atau dulu adalah karena ada unsur tambahan harta berbasis waktu yang disebut dalam bahasa ekonomi dengan value is time. Dalam hal ini kita bisa memahami lagi ketika kita membaca surat Ali Imran ayat 130. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiyallaha ar-rasula la'allakum turhamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba dengan jalan berlipat ganda. Takutlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Takutlah kalian terhadap api neraka yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, dari ayat ini para ulama mengatakan begini. Harta itu tidak memiliki kemampuan kulfah atau kemampuan kerja. Sehingga tidak boleh menerima bagian nilai dari basis waktu itu. Jadi ini tidak otomatis dengan seiringnya waktu itu harta punya sesuatu yang bernilai. Apa nilai itu? Nilai pengurangan atau penambahan. Tidak otomatis seperti itu. Karena harta sebagai sesuatu yang kita gunakan itu tidak punya kulfah. Kulfah itu kemampuan kerja. Nah, penambahan harta yang diikat sebab tambahan durasi waktu adalah sama dengan riba. Lain halnya bila harta itu disewa dengan akad misalnya ijarah atau dibeli secara kredit, maka pengikatan harta dengan durasi waktu itu dibenarkan. Sebab akad ijarah yang disebut sewa jasa atau baik taksid jual beli kredit atau juga disebut baik bil ajil jual beli tempo itu memang bisa kita pahami sebagai sesuatu yang akan bisa dihitung nilai ekonominya. Jadi basisnya bukan time value of money, tapi economic value of time. Jadi waktu itu punya nilai ekonomi. Pada saat itu bukan uang yang harus kita jadikan sebagai pijakan untuk kita anggap selalu berkurang dengan bertambahnya waktu. Sehingga setiap bertambahnya waktu kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih dari uang yang kita belanjakan atau kita gunakan. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita itu memandang waktu itu punya nilai ekonomi karena waktu itu bisa kita gunakan antara lain untuk mencari uang. Karena punya nilai ekonomi. Nah, pelarangan adanya penindasan atau dulu melalui pelipat gandaan utang atau mudha'afah akibat tambahan durasi waktu pelunasan utang itu memang tidak dilakukan lagi merupakan sesuatu yang dikuatkan oleh syariat. Oleh karena itu, penghilangan unsur penindasan pada praktek utang piutang dan jual beli secara kredit atau tempo akibat praktek yang bernilai ad'afan mudha'afah, pelipat gandaan uang sebagai sesuatu yang didasarkan pada waktu adalah kaidah dasar yang harus utamakan dalam maqasidus syariah, dalam
teori yang dibangun dalam kajian-kajian fikih, karena ada tujuan-tujuan syariah yang bisa kita pahami untuk melahirkan kemaslahatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah para ulama kemudian mengatakan bahwa semua transaksi utang yang mengambil manfaatan bagi pihak yang diutangi, maka itu semua disebut riba. Jadi kalau orang-orang itu dikatakan sebagai orang yang diutangi, kemudian orang yang diutangi itu mengambil keuntungan dari utang yang diberikan kepada orang yang berutang, tanpa dia itu terlibat dalam proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh orang yang berutang. Yang penting pokoknya dia harus untung dengan apa yang dia pinjamkan. Disitulah riba itu ada. Sehingga tidak pernah lagi kaidah dasar seperti ini disebut sebagai pernyataan tentang riba qard, yaitu sebuah syarat tambahan yang disampaikan kepada pihak orang yang berutang atau debitur oleh kreditur, agar debitur memberikan tambahan manfaat berupa harta seiring harta yang dipinjamkannya, seiring waktu dengan penundaan waktu pembayaran yang disebut dengan value based time. Nah, berapa tambah yang disyaratkan pada secara awal turunnya teks ayat yang berbicara tentang riba, ketentuan tambahan yang dilarang itu tidak disebutkan jumlahnya, nilainya berapa. Yang jelas di dalam teks atau nas itu hanya disebutkan mengenai ad'afan mudha'afah, berlipat ganda, yang bisa jadi itu berlipat-lipat, berkelipatan, lebih dari kelipatan-lipatan yang wajar. Nah, di dalam kajian tafsir misalnya kita pinjam dari Imam Al-Qurtubi, kalimat mudha'afah atau berlipat itu mengisyaratkan ya, ada kelipatan yang mengisyaratkan akan kalian kelipatan yang disebut dengan tikrarit tad'if akibat restrukturisasi utang berbasis waktu demi waktu, tahun demi tahun, sebagaimana biasa yang dilakukan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Ini yang kemudian dijadikan pijakan. Istilah ini menjadi penguat atas keburukan perilaku dan tabiat muamalah masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Oleh karena itu, diperingatkan pula mengenai ihwal pelipat gandaan tersebut secara khusus oleh firman Allah, wattaqullah, sehingga peringatan itu seolah-olah bermakna takutlah kalian kepada Allah dalam urusan harta. Riba hasil pelipat gandaan itu, dan jangan sampai Anda mengonsumsinya. Nah, ketika kita bicara tentang utang piutang, apa yang disebut dengan nilai uang yang dipinjamkan itu yang kemudian dijadikan sebagai pijakan untuk mengambil keuntungan terkait dengan waktu yang mengiringi proses pengembalian utang itu. Sehingga ketika orang bicara riba nasiah dalam utang piutang, nah inilah yang kemudian dikatakan bahwa orang yang berpiutang itu selalu ingin mengambil untung dari orang yang berutang, berapapun keuntungannya, sekecil apapun keuntungannya, karena dia tidak ikut terlibat di dalam menanggung risiko atas usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang berutang, maka sekecil apapun tambahan itu disebut sebagai riba karena ada persyaratan yang dipersyaratkan oleh orang yang berutang. Ada istilahnya ziyadah masyruṭah. Tetapi kalau ya penundaan itu, atau kalau tanpa penundaan, atau penundaan dan penundaan, itu tidak ada syarat tambahan yang dipungut sebagai konsekuensi dari adanya waktu yang ditetapkan, itulah yang disebut dengan jual beli yang dihalalkan. Sehingga di dalam jual beli kredit, kehalalannya itu terjadi bukan karena tambahan yang dipersyaratkan, tetapi karena ada uang yang dibayarkan terkait dengan waktu yang punya nilai ekonomi, sehingga antara penjual dan pembeli itu saling mengerti keuntungan dan kerugian masing-masing ketika penundaan pembayaran itu terjadi. Berbeda dengan ketika jual beli itu dilakukan dengan cara cash atau kontan. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh orang yang mengecualikan jual beli kredit itu dengan riba nasiah yang
terjadi karena penundaan waktu pembayaran. Jadi di situ tidak semata-mata orang yang membeli itu berutang kepada orang yang menjual di dalam proses jual beli kredit. Tetapi memang ada harga yang ditetapkan berdasarkan hitungan-hitungan yang rasional. Kalau Anda membeli dengan penundaan waktu, berarti Anda itu telah memanfaatkan barang yang Anda beli itu dari saya. Sehingga Anda harus menyewa sesuatu yang Anda beli karena Anda akan bisa melunasi, baru akan bisa melunasi dengan jangka waktu tertentu. Sehingga kemudian kemarin saya sampaikan, skemanya bukan menjadi utang piutang murni atau jual beli murni secara cash, tapi apa yang disebut dengan sewa dan beli. Ku sewa barangmu dan ku beli dengan cara mengangsur, sehingga uang sewa dan uang yang saya gunakan untuk membeli barangmu itu terakumulasi menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar daripada ketika saya membeli barang Anda secara kontan. Itu asumsi yang bisa dikatakan oleh para pembeli barang dengan cara kredit. Nah, baik. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ada para ahli fikih, misalnya yang sekarang ini sedang jadi rujukan, Syekh Wahbah Zuhairi di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh pada juz 4 halaman 670, beliau mengatakan bahwa riba nasi'ah itu adalah riba yang sangat dikenal oleh masyarakat Arab pada saat itu, masyarakat Arab Jahiliyah. Bahkan mereka tidak pernah mengenal riba yang selain itu di dalam sejarah hidup mereka. Riba ini dipungut karena adanya alasan tertunanya pelunasan utang, sehingga perlu ada restrukturisasi dengan tempo yang baru. Baik itu akibat utang karena penundaan pembayaran harga barang yang dibeli, atau akibat akad utang piutang. Jadi akad utang piutang yang dikaitkan dengan penundaan waktu itu mengakibatkan tambahan yang dipersyaratkan sehingga berpotensi untuk menzalimi orang yang berutang. Siapa yang menzalimi? Ya, orang yang berutang. Nah, disitulah kemudian dikatakan alasan-alasan yang dibuat oleh orang yang berutang dan yang berpiutang itu disebut sebagai alasan yang pada saatnya ada kemungkinan terjadi yang zulm, penindasan oleh yang berpiutang kepada yang diutangi. Nah, makanya di dalam surat An-Nisa ayat 16 dikatakan fabidulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa ahdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum adaban alima. Maka sebab penindasan yang dilakukan oleh orang Yahudi, maka kami haramkan kepada mereka harta yang baik-baik yang sebelumnya pernah dibolehkan bagi mereka disebabkan tindakan mereka yang keluar dari jalan Allah. Tindakan mereka adalah memungut riba, padahal telah dinyatakan larangannya. Dan tindakan mereka dalam makan harta orang lain dengan jalan batil, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Untuk itu telah kami siapkan bagi orang yang membantah perintah Allah ini satu adab yang pedih. Nah, inilah yang kemudian dikenal dengan istilah riba jahiliyah. Riba Yahudi atau riba yang kemudian dikembangkan oleh manusia, oleh masyarakat dengan konsep utang piutang yang berpotensi menciptakan kezaliman. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Simpulan pentingnya begini, kenapa Allah dan Rasulnya itu mengharamkan riba yang utamanya riba nasiah di samping riba fadl dalam jual beli? Karena riba nasiah dan juga riba fadl itu ketika dilakukan akan berpotensi menciptakan kezaliman. Dan pada saatnya kezaliman itu akan menjadi sesuatu yang pada saatnya akan bisa menciptakan ketidakadilan sebagai akibat dari praktek penindasan oleh siapapun kepada siapapun yang berlanjut menjadi tindakan-tindakan yang sulit untuk dikembalikan menjadi tindakan yang berporos pada keadilan. Maka riba itu
adalah tindakan anti keadilan. Dan pada saat orang kembali untuk berprinsip adil, maka riba nasiah itu kemudian dipotong kemungkinan terjadinya kezalimanya menjadi kegiatan utang piutang dengan konsep bagi hasil, yang kemudian bisa kita pahami dalam praktek kehidupan perbankan syariah sebagai sesuatu yang memungkinkan adanya tolong-menolong antara pihak yang beri piutang dengan pihak yang berutang, sehingga satu sama lain sangat mungkin akan mendapatkan keuntungan dari praktek transaksi utang piutang itu. Sekali lagi, inilah yang bisa saya sampaikan untuk menambah wawasan tentang kenapa utang piutang itu pada dasarnya dihalalkan tetapi menjadi haram karena ada unsur ziyadah atau tambahan yang dipersyaratkan. Sementara ketika tidak ada tambahan yang dipersyaratkan, karena prinsip utang itu awalnya adalah akad tabarruk, transaksi non bisnis, maka jangan sampai karena keinginan kita untuk bertolong menolong itu kita jadikan sebagai alat untuk mendolimi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.